Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu datang juga. Nah, kita udah memasuki minggu ketiga nih di bulan Oktober. Biasanya kalau minggu ketiga di bulan Oktober ini uh, udah mulai lihat-lihat dompet ini, isi dompet kok udah mulai berkurang gitu ya. Nah, topik malam ini tuh sungguh tepat sebetulnya. Di mana sampah yang biasanya kita buang bisa jadi cuan. Nah, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang iCommunity. Oke. Oke. Jadi selamat datang di iCommunity. Share network, grow network. Nah, iCommunity ini didirikan oleh iCommunity ini didirikan oleh Pak Juanda yang merupakan founder Kafling Solusi Digital dan juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Beliau juga certified trainer yang biasanya banyak ngisi-ngisi acara tentang digital marketing gitu ya. Terus kemudian beliau juga seorang digital marketer. Nah, lalu apa sih itu iCommunity? iCommunity itu memiliki visi di mana platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia. Jadi nggak cuman pebisnis aja, tapi profesional juga boleh gabung dan saling berbagi relasi gitu. Karena misinya adalah merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, kemudian menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan masyarakat. Tagline-nya seperti yang saya sebutkan di awal, yaitu share network, grow network. Lalu apa sih tujuannya iCommunity? Tujuannya adalah untuk mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Nah, biasanya ini juga dimulai dari iCommunity Level Up Club seperti malam hari ini. Jadi saling berkenalan terlebih dahulu, saling tahu, oh apa sih kegiatannya, gitu. Kemudian dari iCommunity ini juga ingin mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota. Yang ketiga, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Dan yang keempat, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resource dan business matching dan referral. Nah, tapi kita sebagai platform komunitas ini nggak sembarangan hanya untuk mengumpulkan Bapak Ibu untuk bersama aja, tapi kita juga punya kode etiknya. Jadi kode etik kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi. Juga kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bagi bersama. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia untuk ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih mengelola sampah jadi cuan gitu. Biasanya kan kita kalau dapat sampah atau misalnya kita habis beli barang terus ya udah buang aja. Tapi ternyata sampah itu bisa jadi cuan. Nah, kita menghadirkan Pak Gideon Wijaya selaku CEO dari Montres. Yeay, selamat malam Pak Wijaya. Mic-nya belum dinyalain nih Pak, jadi nggak kedengeran. Malam. Oke, siap. Siap Pak untuk presentasi? Siap. Oke, monggo Pak, time is yours. Tadi saya udah kirim apa, bisa di-share ya? Boleh, silahkan bisa dikirim. Udah saya kirim tadi ke... Sebentar ya. Mohon maaf, ini internetnya memang gini loh Pak. Kalau sebenarnya kalau ketemu enak tinggal langsung pencet gitu. Tapi kalau makanya tadi saya share dulu karena sinyal saya udah kacau ini tadi.
Jadi sambil menunggu itu salam perkenalan dulu ya. Saya Gideon Wijaya. Asalnya saya dari Medan, Sumatera Utara. Background saya adalah lama di konsultan lingkungan, terutama di pencemaran lingkungan di kawasan industri pabrik sawit. Hampir 20 tahun saya bermain di dunia limbah. Kemudian nggak tahu gimana nyangkut ke sampah ini gara-gara anak-anak milenial sebenarnya. Mereka diskusi terus, saya bilang capek kalau diskusi terus, action aja. Makanya saya kumpulkan mereka, saya awali langsung untuk melakukan action. Tapi yang paling menarik adalah bahwa persoalan sampah ini hampir semua sepakat bahwa mereka tertarik mau action itu gara-gara Indonesia nomor 2 terjorok di dunia. Itu kata-kata awalnya dulu yang paling membuat mereka berempati untuk melakukan satu perubahan. Itu awal-awal kata-kata tagline-nya, sehingga kalau sekarang banyak yang melakukan action seperti itu juga gara-gara itu gitu. Yang kedua, masa sih anak-anak milenial atau anak muda nggak bisa berpartisipasi, membantu atau berkolaborasi menyelesaikan persoalan ini? Itulah tantangan dari mereka. Saya sebenarnya hanya fasilitator awalnya, membackup mereka untuk melakukan hal-hal yang positif. Mereka jago di IT, mereka punya kemampuan berpikir yang cukup baik lah. Saya hanya membimbing saja. Lalu di tengah perjalanan, biasalah dalam satu bisnis, ada yang punya visi A, visi B, visi C, visi D, itu biasalah. Lalu sebagian mundur, sebagian bubar, sebagian kita tetap memilih, karena saya yang paling tua di sana, saya membimbing mereka, mengarahkan, saya itu pengennya begini gitu. Itulah menjadi yang memperkuat sebenarnya startup Montras ini sehingga bisa bertahan, itu aja sebenarnya. Ya, saya bisa membimbing ke arah sana menuju bisnis plan yang saya cita-citakan di awal. Dan ini udah mulai masuk ke arah situ, karena saya pikir persoalan sampah ini kalau sekedar hanya membackup bank-bank sampah secara konvensional menjadi digital, transformasi di sana, tapi manusianya nggak bisa ditransformasi, kan susah ya. Teknologinya oke, tapi kalau manusia yang susah ditransformasi juga nggak akan jalan itu. Makanya saya mengganti manusia-manusia yang tadi aktif menjadi relawan-relawan bank sampah itu, saya ubah menjadi Dropbox. Dropbox inilah saya anggap manusia-manusia yang menjadi relawan untuk ngumpulin sampah. Videonya dulu boleh? Oke. Ini saya sebenarnya menampilkan Dropbox itu. Lanjut. Jadi, ada yang menarik bahwa ini tadi kata pengantar saya untuk lingkungan tadi, inilah ketertarikannya. Lanjut. Kita Montras ini udah dari 2019 ya, bulan 5. Tapi di Juni 2020 lah baru keluar aplikasinya pertama kali, langsung dihajar sama corona itu ya. Tapi karena corona ini juga yang membuat Montras ini berjaya gitu. Maksudnya harusnya banyak yang platform lain kolaps gitu. Tapi ternyata banyak orang belanja melalui toko online, sampahnya menumpuk di rumah. Mereka melihat ada aplikasi yang begini, tertarik juga mereka.
Awal-awalnya itu kita jalan menjemputin ke rumah-rumah itu awal-awalnya selama corona itu jalan. Bagus. Karena apa? Jakarta ini kosong. Jadi kalau satu sepeda motor atau satu mobil jalan ke 15 titik saat itu bisa kita ambil semua. Tapi ketika corona ini sudah nggak ada lagi, padat lagi Jakarta, itu udah nggak efektif lagi. Makanya kita langsung beralih kita ke Dropbox. Lanjut ya. Lanjut ya. Kita sekarang udah ada sekitar aplikasinya udah ada di Play Store dan di apa? Di apa? iPhone. Pergerakan user kita meningkat tajam. Itu ada sekarang 73.000 nih terakhir di 30 September, sekarang udah 85 ribuan di Oktober ini. Dan volume sampah kita terus meningkat tajam, hampir sekitar 20 ton saya sekarang mengambil plastik aja. Hampir kalau total dengan sampah yang lain-lain hampir 50-60 ton per bulan saya bisa mendaur ulang produk-produk tersebut. Ternyata ini sangat signifikan gitu. Tapi merubah mindset, merubah strategi ini yang mungkin startup lain nggak bisa gitu. Kenapa? Saya dari awal mengarahkan kepada, oke, kita sepakat ini satu modul, satu paket, sistem konvensional. Kita transformasi bank sampah konvensional menjadi digital, kita siapkan satu fiturnya. Tapi fitur yang lain saya sudah arahkan mereka bahwa kita harus juga menggantikan orang-orang yang aktif menjadi pengepul atau menjadi pemilah sampah ataupun aktivis bank sampah menjadi sosok Dropbox. Itu kita buat juga. Maka ketika makin padat Jakarta, ketika orang minta pilah lagi, jemput, nggak masuk akal sama kita karena kosnya terlalu tinggi, maka kita beralih, carilah Dropbox terdekat, antarkan bak sampahnya ke sana. Itu konsep kita. Lanjut. Dan yang paling menarik adalah kami masuk ke arena yang nggak orang masuk. Kami masuk ke sekolahan, karena sekolah juga sekarang dari Dikti udah punya konsep sendiri, terutama karena Mas Nadiem juga orang Gojek ya dulunya, mungkin dia akan mengarahkan ke arah digitalisasi ini kita baca, makanya kita taruh Dropbox ini di sekolah mayoritas. Lanjut. Ini kita misalnya contoh ini ya, saya buat asumsi sederhana aja. Ada kira-kira berapa ya? 250 hampir 260.000 sekolah seluruh Indonesia. Ya, dengan jumlah siswanya itu kira-kira total hampir 17 juta kita punya siswa sekarang di Indonesia. Saya melihat 17 juta, woi, gede juga nih kalau jadi user, dan enaknya sustain dia. Dalam artian tahun depan dia keluar karena lulus, tahun depan juga masuk karena ada yang mau sekolah. Jadi sustain dia di situ, itu yang menarik bagi saya. Kenapa Montras fokus di sekolah? Walaupun ini seperti di gambar ini kita ada kerjasama dengan Bluebird. Ya, Bluebird juga pakai kita punya, itu rencana baru 10 titik dari 68 titik yang mereka persiapkan di seluruh Jabodetabek. Kenapa? Karena gini, saya ngomong sama Bluebird, ini membantu menolong selain apa ya, selain company-company sekarang supaya meningkatkan valuasi atau nilai entitas saham dia ya kali ya, dia harus main di environment, kemudian di sosial dan governance ya, ESG. Mungkin itu yang mereka incar. Tapi yang paling menarik dari pembicaraan kita adalah bahwa Bluebird ini setiap berangkat drivernya itu dikasih air mineral 2 botol besar. Jadi kalau satu pool itu ada 1.500 driver, maka 3.000 botol satu hari. Nah, selama ini bisa tercerai-berai begitu karena mereka nggak difokuskan mengumpulkan itu. Dan kedua, mungkin drivernya selesai minum di mall mana, dia buang aja di mall itu gitu. Tapi sekarang udah enggak, polanya mereka bawa ini kenapa? Menambah income mereka juga gitu. Ya, menambah income driver ini. Saya lihat per hari ini aja
hampir rata-rata memang kecil dia withdraw-nya. Kira-kira 60.000, 70.000, tapi dia jalan terus gitu. Artinya udah banyak mereka masukkan sampah-sampah ini. Lanjut. Kita punya plan sekolah lah ya, hitungannya seperti ini, jumlah muridnya seperti ini, tapi ada yang paling menarik adalah kami ini memproduksinya, kalau produksi ini murah kok. Ya, kemudian kalau saya pukul rata ya kira-kira 2,5 juta lah. Ya, tapi karena ini menyangkut teknologi dan ada sentuhan teknologi sedikit serta tidak dimiliki orang lain, ya kami bisa jual agak mahal gitu lah, 7,5 juta per Dropbox dan laku gitu. Ya, chat time, masih negosiasi lagi dengan beberapa boba untuk meningkatkan valuasi perusahaan mereka juga masing-masing di tengah kondisi seperti ini ya. Dampak ekonominya sederhana, itu bagi guru juga sekarang. Saya paling menarik itu ada beberapa sekolah yang kita masukkan itu gurunya paling aktif gitu loh. Karena dia juga sebagai user. Dari rumah-rumah, dari acara pertemuan, arisan, dia kumpulin semua sampah-sampah itu sekarang udah sangat masif gitu. Saya wawancarai satu guru bilang bisa dapat lumayan Pak, tambahan 1 bulan bisa sampai 300 sampai 500 ribu. Bagi saya lumayan banget untuk bayar token listrik dan segala macam. Begitulah kata ibu-ibu guru itu sama saya. Lanjut. Ya, itulah sekedar informasi mengenai Montras ini. Kami menawarkan visi ide ini, tujuannya sederhana, bahwa banyak bank sampah ini, pengalaman saya selama 4 tahun mengurusi Montras ini tidak hanya di kantor, saya survei ke lapangan, saya ngobrol sama pelaku-pelakunya segala macam. Banyak sekali mungkin bagi teman-teman yang di sini juga yang pernah mengurus CSR di kampus di perusahaan masing-masing, banyak sekali fakta menemukan bahwa bank-bank sampah ini hanya menunggu CSR dari perusahaan. Kalau nggak ada CSR perusahaan, maka bank sampah ini tutup. Jadi dengan skema seperti yang saya lakukan ini, bahwa satu sekolah saya taruh satu Dropbox, saya anggap bahwa sekolah-sekolah ini adalah memiliki bank sampah secara digital. Ini yang disebut dengan bank sampah, benar-benar bank sampah secara digital. Mungkin itu aja masukan dari saya, pandangan dari saya. Ini ada sedikit, ini dari Bu Camat ini di Bogor Timur ini. Jadi Bu Camat ini melihat kami dari IG, dari dia telepon, dia pesan, dan sekarang ya lumayan banyak gitu. Ini di Kecamatan Bogor Timur ada mesin ATM sampah plastik atau Dropbox untuk sampah. Bagaimana kita kumpulkan botol-botol sisa dari minuman kita, bisa kaleng, bisa dari botol air kemasan, kemudian dari botol pompa dan minuman kotak. Caranya bagaimana? Caranya pertama kali kalian harus download aplikasinya dulu, kemudian registrasi di aplikasi Montras. Kemudian kita scan QR pada Dropbox dan masukkan botol plastiknya. Kita coba ya. Ini saya sudah download aplikasi dari Montras-nya. Kemudian sebelum kita masukkan botolnya, kita scan barcode-nya dulu. Di sini ada barcode-nya. Oke, sudah ada tampilan layarnya seperti ini. Tinggal kita masukkan botolnya. Masukkan botolnya, kita lihat, nanti akan muncul ke layar kita. Oke, sudah masuk. Ada pesannya. Terus kita lihat, mau setor lagi, kita ambil lagi botolnya. Kita setorkan lagi, kita klik di sini. Kita lihat lagi, nanti akan muncul lagi di layar handphone kita. Oke.
Nanti kita lihat, jadi setiap botol itu dihargai 50 perak. Langsung masuk ke aplikasi Montres yang ada di masing-masing handphone yang sudah tadi kita download. Dan begitu selanjutnya, selamat mencoba. Jadi silakan kumpulkan sampah-sampah kalian, sampah-sampah dari botol plastik, untuk kemudian ditukarkan menjadi uang di Dropbox yang ada di Kecamatan Buluh. Selamat mencoba. Ya, mungkin begitulah ya dari Montras sedikit pandangannya. Terima kasih. Wah, keren banget. Sorry. Wah, keren banget. Gimana ternyata buang sampah udah dicampur teknologi juga, jadi lebih mudah dan cepat. Saya kalau misalnya disuruh buang sampah kayak gitu, saya juga mau loh, Pak. dapat ini juga lagi, dapat uang juga lagi. Pasti semua orang juga, karena sangat mudah, cuma tinggal klik-klik aja, tinggal scan barcode. Kayak misalnya kita pakai kris ya Pak ya kan, biasanya kayak gitu. Wah, mantap sekali teknologinya, keren-keren. Dan udah di banyak sekolah ya Pak ya. 120 sekolah di Jakarta. Wow, apakah itu udah di ini Pak di Jawa Timur, di misalnya di kota pulau-pulau selain Jawa? Jadi tadi pagi saya juga ditelepon sama pabrik daur ulang di Pasuruan. Dia bilang, ini tertarik sekali saya ini, bisa nggak dibuat di Surabaya apa di Jawa Timur katanya. Karena bagi saya sebagai perusahaan daur ulang, ini menjamin pasokan raw material bagi saya katanya. Karena dengan adanya Montras ini dia merasa ada jaminan bahwa dia akan mendapatkan barang baku gitu kan. Nah. Ini otak-otak bisnis saya langsung bekerja, Pak. Gimana? Gitu. Gimana Tadi kalau juga, kita punya titik-titik itu gitu ya? Nah, tadi juga saya ditelepon sama Tokyo Chemical, Toyota Chemical. Ternyata 2023 mereka mau main daur ulang untuk ini. Mungkin ada komponen-komponen mobil Toyota itu yang harus pakai plastik daur ulang. Jadi dia bangunnya di Pasuruan pabriknya. Dia tadi bilang sama saya kebutuhannya 400 ton per tahun. Saya bilang kalau cuma 400 ton ya kontra eksklusif aja sama Montras. Saya bilang itu. Ya. Keren banget. Nah, kalau sebagai individu tadi Pak Gideon bilang boleh dibeli Pak itu untuk tempat pembuangan itu. Boleh Pak. Jadi skema bisnisnya itu kan kayak teman-teman kita ada juga yang beli pribadi. Jadi itu kan kalau user, Bapak sebagai user, saya sebagai pemilik tong Dropbox misalnya, Bapak masukkan sampah itu kan saya kasih 50 perak. Nah, sebagai pengelola pemilik tong itu saya kasih 25 perak Pak, 50%-nya. Jadi 75 sebenarnya saya beli itu. Nah, saya ngambil. Di rumah saya aja itu botol plastik banyak Pak. Jadi minumnya yang paling pakai botol semua. Jadi kan dulu ada yang bilang sama saya, ini kamu akan membunuh pemulung. Saya bilang enggak. Saya malah scale up pemulung. Artinya apa? Kamu ini kan sekarang pemain pelaku daur ulang, bank sampah. Pemulung itu ngumpulin sampah, setelah berhari-hari dia kumpulin, dapat dia misalnya 1 mobil atau berapa mobil. Kalau yang bandar, saya bilang. Tapi kalau yang benar-benar pemulung jalanan mengais-ngais itu, dia harus satu karung besar. 1 karung besar pernah saya hitung 8 kilo, saya bilang. Menunggu 8 kilo itu dia butuh 4-5 hari baru dia bisa dapat duit. Sekarang saya bilang dia cukup cari di pasar Bogor, kumpulkan setiap hari dia dapat duit. Makanya saya mau melayani withdrawal 12.000, 30.000, saya layani Pak. Saya tahu itu dari pemulung itu pasti. Yang penting bisa membuat makan hari-hari gitu ya. Benar Pak. Jadi harian dia bisa. Itu makanya para pemulung yang tahu alatnya ada di mana, dia sekarang tinggal masukkan aja Pak. Pemulung semiskin-miskinnya pemulung, anaknya punya handphone loh Pak. Sekarang tuh udah banyak yang punya handphone sih sebetulnya, dan handphone sekarang kalau cuma buat scan barcode aja udah bisa yang mumpuni, bahkan handphone yang kayak di harga di bawah 2 juta pun udah bisa buat scan barcode gitu emang. Kami setting aplikasi ini yang paling rendah lah. Handphone untuk yang versi terendah itu bisa menggunakannya.
Ini udah ada yang kepo Pak di pertanyaan ini. Ada Nanti ke depannya bisa pakai ini, kita rencanakan pakai etol. Emang ini tinggal tempelkan aja itu dah. Nggak mantap. perlu download. Lalu langsung ke sesi tanya jawab ya Pak ya sekarang ya. Wah, silakan. Tadi udah kepo ini Pak. Sampahnya itu bisa sampah apa aja ya Pak gitu? Apa cuman sampah botol aja? Atau apa Pak? Jadi kami itu kalau dari gambar video tadi kan ada 4 jenis. Pertama botol PET plastik itu yang kayak air mineral. Yang kedua botol-botol sampo yang jenis LDPE, HDPE itu kita terima juga. Kemudian yang ketiga itu kita tampung gelas-gelas kaca yang kuat. Ada ukurannya misalnya UC 1000, kalau jatuh dia nggak pecah. Nah, itu kita terima. Kemudian yang kita terima kotak minum kayak Ultramilk, ya susu-susuan itu, semua itu kita terima juga itu. Nah, di luar itu kita belum terima. Kayak sekarang kan kardus atau apa, kita bingung masukinnya kardus, gimana masukinnya. Tapi sebenarnya itu udah lebih dari cukup sih Pak. Sebenarnya kan apalagi kebutuhan manusia kan kebanyakan air minum ya Pak ya. Jadi untuk sementara ini udah keren banget. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan, boleh angkat tangan. Saya dari 8 slide aja saya sudah wow, sudah amazed loh Pak saya. Cuman dikasih 8 slide dan video. Saya jadi pengen lagi gitu. Jarang nanya Pak kalau ada pembicara. Cuma ini kayaknya otak bisnisnya udah jalan kemana-mana. Gitu. Itu satu Dropbox itu bisa nampung berapa banyak Pak? Ada mekanisme nanti diambil sama Montrese-nya seperti apa ya? Masih di mute Pak, masih ke mute. Itu isinya 1.500 botol. Oke. Jadi satu Dropbox mekanismenya kita satu titik itu kita minta pengambilan seminggu sekali. Artinya kami menyediakan karung plastik, begitu penuh, Bapak buka, masukin karung plastik, simpan dulu di mana gitu misalnya. Kalau itu lokasi-lokasi yang memenuhi syarat. Artinya dia misalnya punya tanah kosong atau apa gitu lah ya Pak ya, tempat kosong. Tapi kalau yang memang dia tidak apa, kita jemput nanti pakai tim motor Pak. Nah, jemput tim pakai tim motor, ya dijemput, diambil gitu tiap hari. Ada beberapa tempat yang dia tidak mempunyai tempat penyimpanan. Kalau sekolah rata-rata bisa ditaruh di belakang, kita udah buat perjanjian. Jadi dikemas, ditaruh di belakang. Begitu dia selesai kita tahu bahwa dia itu kan dari data kita kan kita tahu udah berapa ribu botol itu Pak. Nah, hitungan kita udah berapa bungkus lah, berapa karung lah, udah tahu kita Pak biasanya. Dan biasa kami udah punya timbangan juga, setiap kami angkut kami timbang juga untuk memverifikasi. Kami udah hitung juga sebenarnya kalau 1.500 itu berapa kilo dia, udah kami hitung juga Pak. Oke. Lanjut Devin. Masih di mute, Devin. Sorry. Nah, ini Pak, selanjutnya dari Pak Ridwan Hartono dari tadi udah angkat tangan ini. Bapak monggo boleh dinyalakan videonya. Ya, salam kenal Pak Bu Devin. Ya, saya Ridwan dari Semarang. Mau tanya, itu kalau harga Rp50 per botol itu apakah berlaku semua ukuran? Misalnya aku ada 1,5 liter, ada setengah liter, ya kan? Apakah berlaku semua ukuran atau hanya ukuran tertentu, Pak? Masing-masing sampah itu ada ukuran, ada harga Pak. Jadi kalau misalnya yang besar itu yang 1.500 itu kita hargain 200 perak Pak. Oke. 200 Beda-beda perak. dia. Nah, kemudian botol-botol sampo itu pun kita kasih harga. Tapi saya nggak update harga-harganya, tapi yang paling misalnya kotak susu Ultramilk itu ya 15 perak. Itu berarti di aplikasi ada tabel harga sampah, istilahnya seperti itu Pak ya. Kita tahu dapatnya berapa ya. Kalau di aplikasi secara manual kita udah tampilkan. Tapi kalau yang ini dia sistemnya adalah artificial intelligence ya. Jadi makanya ada foto, semakin banyak fotonya semakin canggih aplikasi ini nanti. Semakin banyak dia ketangkap
objeknya, maka dia akan lebih bisa membaca jenis ukuran, bahkan nanti kita akan mengarahkan kepada berat. Nah, oke. Botolnya rusak, ketekuk, sobek nggak ada masalah Pak ya. Nggak Pokoknya ada asal masalah, botol Pak. PET itu nggak ada Nggak masalah ada ya. masalah. Cuman nanti kita kan semakin lama semakin canggih. Misalnya masih ada isinya, nanti kita paling di handphone pada saat dimasukkan, karena ada isinya mungkin dibilang nanti, tolong dibuang isinya ya. Ya, ya. Berarti deteksinya berdasar ukuran ya, masuk pakai sensor berdasar ukuran ya dia ya. Ya, ya Pak. Dulu versi pertama kita berdasarkan QR atau barcode. Nah, 35% penggunanya memanipulasi data awal-awal dulu. Ya, 35%. Biasalah itu, kita cari data kan. 35%. Habis itu kita main nggak pakai barcode. Nah, kita sensor gambar, sensor ukuran. Nah, dari situ kita tahu kalau dia panjang sekian, ukuran sekian, dia tahu kita tuh beratnya berapa, kemudian nanti ukurannya berapa. Oke, oke. Berarti di alat Dropbox-nya itu sudah ada lengkap dengan sensor terkoneksi ke aplikasi nanti ya. Iya, Pak. Oke. Ya Pak, makasih Pak atas infonya. Cukup dari saya Pak. Ya. Nah, sekarang Pak Sulaiman Sumiati, monggo Bapak. Boleh nyalakan videonya biar kelihatan. Siap, mantap Bapak. Mic-nya Bapak, mic-nya masih belum di-unmute. Ya, selamat malam semuanya. Nama saya Sulaiman dari Medan. Salam juga untuk semua iCommunity. Salam juga untuk ketuanya. Halo bro. Halo bro. Ya, sehat terus ya. Jumpa nanti Sehat. kita di Bali ya. Oke. Siap. Siap. Ini untuk pertanyaannya Pak. Dropbox itu kan dikumpulin. Volume botol kosong itu atau berbentuk botol, berbentuk kotak, itu kan besar ya Pak ya. Apa waktu pengangkutannya nggak kemahalan di ongkosnya Pak? Kalau Bapak minta misalnya harganya tertentu, tentu kan Bapak harus menjualnya juga. Apa nggak berat di ongkosnya? Itu yang pertama. Silakan Pak. Kita udah hitung, Pak. Makanya kalau 50 perak kita kasih per botol itu sebenarnya kan harganya cuma 3.500 kita beli per kilonya. Kita udah asumsikan bahwa kita harus mengeluarkan ongkos sekian, makanya masih ada spare Transportasi. transportasi. Yang kedua, misalnya Bapak buka di Medan nih. Emang Montras Jakarta ngambilnya dari Jakarta ke Medan ya? Kagak, Pak. Begitu Bapak pasang misalnya di 20 sekolah di Medan sana, saya kan akan berangkat ke Medan sana, kebetulan saya orang Medan, maka kan saya tunjuk kau yang ngambil. Ada senternya ya gitu ya. Iya Pak. Medan. Maka kita akan tunjuk, ini kamu yang ngambil, kamu yang mainkan semuanya, kamu yang urus, jualnya pun nanti kamu. Iya. Sistemnya ya. Benar. Apa kalau botol-botol tadi di orang Medan bilang dijemek kan begitu Pak? Dikempes kan? Ada suatu alat mungkin dibawa kan, tinggal dipres begitu, semuanya kan jauh lebih murah nanti. Karena botol-botol ini kan nggak dipakai ulang ya, nggak didaur ulang kan, nggak dipakai kembali untuk ngisi barang begitu kan, cairan. Kan ngambil plastiknya doang ya Pak ya? Ya, lebih ribet Bapak suruh ngepresnya Pak. Mending kan itu motor itu kan tinggal bawa aja tuh, kayak bawa apa, dia bawa bantalnya itu kan ringan kan. Dia ikat aja, bawa dulu aja naik motor, udah sampai dulu ke tempat hub kita, baru kita memang kita nanti kita press Pak. Oh iya. Nah, begitu kita udah sampai di tempat kita penampungan, kan kita ada hub-hubnya juga, ada beberapa titik di Jakarta. Sampai di sana, maka kita press. Iya. Ketika udah nyampe misalnya 1 truk, maka kita telepon pabrik suruh jemput. Oke. Iya, jadi Montras ini lebih sebagai pengepul ya Pak ya, tempat ngumpulnya semua di situ ya.
Benar, benar. Pemulung modern lah, Pak. Umum Kalau Medan, modern. Medan bilang botot Yang penting modern. hepengnya banyak. Ya, botot modern, botot. Iya. Bontot modern ya Bang ya. Yang penting hepengnya Ini banyak. keren banget loh. Saya pernah lihat contoh yang kayak gini tapi di Australia gitu. Nah, itu mereka kerjasamanya sama itu Pak, sama minimarket, Oh, oke. sama mini. Jadi gini, Indonesia ini beda sama Australia, Pak. Kita kasih konsep ini ke apa? Ke apa namanya itu? Alfamart, Indomart, langsung mau di kopi-kopi buat sendiri aja dia, ya kan? Mending. Iya, iya. Nah, saya mundur, mereka belum jadi-jadi ya kan? Nggak ngerti lah saya, yang penting saya jadi. Benar, Mereka punya duit, kita kagak ya kan kok? Betul. Kolaborasi ini seperti Problem Bro. juga tuh. Ya. Nah, Bro Juanda bilang perlu kolaborasi gitu ya. Bisa itu. Next saya minta sama, kan ada badan sertifikasi nasional itu BSN itu kan. Saya udah meeting ke sana. Jadi kalau seandainya perusahaan-perusahaan ini saya ambil sampahnya, bisa nggak saya kasih sertifikat Go Green, saya bilang. Boleh katanya, ini lagi persiapan gitu ya kan. Wah. Itu bisa dapat gratis itu ya Bang ya. Iya. Sampah-sampahnya itu. Asal mau diambil aja. Iya. Beberapa Benar. titik, beberapa perusahaan misalnya, contohnya ini saya bilang ya, ada perusahaan boba, nggak usah saya sebut namanya, dia kan pakai apa ya, di botolnya itu kan dia pakai pakai gambar ya, yang dia cetak ya. Itu barang itu kalau didaur ulang nggak laku. Karena apa? Karena mahal sekali biaya menghilangkan tintanya itu dari botolnya. Ya akhirnya dia datang ke saya minta, Pak, kalau saya ini semuanya Bapak ambil, Bapak daur, berapa saya bayar katanya kan gitu. Wah. Malah dibayar kan. Malah dibayar ya. Mantap. Oh, ini benar-benar gunung sampah menjadi gunung emas ini, dicari orang. Yang penting Hebat. berapa saya bayar kata, yang penting Bapak kasih saya sertifikat Go Green kata. Itulah makanya saya menghadap ke pejabat negara ini bisa nggak katanya. Dia bilang bisa aja gitu. Iya. Nanti Lions jangan sumbang tempat sampah lagi, Bro. Lions bikin drop box saja. Benar. Bisa Setuju. juga itu kolaborasi dengan Bapak ini nanti ya. Iya. Lions Iya, Club kemarin iya. sumbang tempat sampah berapa banyak? Iya, benar. Iya. Setuju, Bro Juanda. Yang kedua ini hitungan saya secara bisnis, kalau satu kita taruh 7 bulan beranak dia, bisa 2 drop box dari untungnya itu kan. Saya kan kasih sistem itu kan fixed rate, fixed income ya, 25 perak itu kan fixed income buat mitranya. Semakin banyak masuk kan dapat duit tuh, beli lagi drop box berikutnya. Kemudian yang kedua, saya tawari ke BUMN, ada beberapa, saya bilang ini salah satu program CSR yang sustain. Artinya apa? Masyarakatnya benar-benar dapat manfaat terus tiap hari gitu. Kan kadang dibeli habis itu dibuang kan nggak berguna. Saya bilang kalau ini kan dia dapat duit terus. Bahkan mungkin mereka akan menjaga. Yang saya uji coba kemarin tuh di Pasar Bogor, Pasar Pakuan. Saya uji coba ini. Sekarang dijaga sama tukang sapu, tukang bersih-bersihnya itu Pak, jangan rusak gitu. Karena ini menghasilkan duit buat dia. Gitu. Sumber duit dia. Iya. Jadi dia tinggal berdiri aja di sana ya Bang ya. Orang mau buang sampah sini saya masukin dengan kode yang dia sendiri ya Bang ya. Iya, karena dia punya, orang kan malas mungkin downloadnya. Ya udah mari dia masukin pakai dia. Iya. 1.500 botol lumayan juga itu ya Bang ya. Iya. Saya tadi berpikir memang mungkin masalahnya di pengangkutan karena botol-botol itu secara volumetrik begitu ya kan besar. Jadi kalau untuk kota-kota besar begitu ya itu kan mobil macet begitu ya. Dan ini menyebabkan kenaikan kos. Tentu kenaikan kosnya kalau dijual ke pabrik-pabrik dia dibagi menjadi jumlah botolnya sekian gitu ya. Terus dibagi dengan biaya transportasinya kan mahal. Saya tadi berpikir mungkin bisa di zip ya, dijemek gitu ya. Di press gitu ya,
sekolah atau di mana ada alat yang simpel, itu kan bisa diangkut lebih banyak sekali. Tapi memang Bapak ini luar biasa ya, udah pikirkan pakai cara sepeda motor aja ya gitu ya Pak ya. Jadi Iya. mungkin jadi murah. Ini kedepannya mungkin nanti sepeda motor listrik ini kali. Lebih murah lagi nanti. Iya. Kalau boleh saya tahu nih Bang, banyak nggak untungnya ya? Sorry ya, ini langsung ke dapurnya ya dengan cara yang kita lakukan pemulung modern ini. Jadi tadi saya ketemu sama orang jujur aja lah ya, tadi saya ketemu sama orang bursa. Nah, saya kasih laporan keuangan 3 tahun terakhir, makanya dia telepon saya, dia datang ke saya. Dia bilang, Pak, udahlah, nggak usah jadi startup kayak yang lain. IPO aja kita 2023. Woi. Kenapa? Saya bilang, Bapak ini udah 2 tahun hijau. Walaupun nggak besar untungnya. Tapi karena ini environmental, kemudian masalah waste, di 2023 itu orang stuck bisnis, krisis. Bapak menghidupi banyak pemulung. Ini yang menariknya. Kalau seandainya 1 juta tong itu ada di seluruh Indonesia, Pak, katanya. Ya, setuju. Nah, hidup semua, Pak, katanya. Makanya dia bilang, saya tanya lagi, kalau besok krisis 2023, apa enggak pabrik ini tutup juga? Saya takut juga kan pabrik daur ulangnya tutup, ya kan? Tapi yang menariknya, saya ikut meeting-meeting juga. Saya telepon juga ke Myanmar, saya telepon ke Vietnam, saya telepon ke Singapura, ke Malaysia, ke Taiwan. Mereka butuh terus, dalam arti saya, ya kalau Indonesia ini tutup, saya kirim aja keluar lah. Ekspor sampah ya. Iya. Benar. Luar Nah, biasa, itu luar aja. biasa. Kemudian dia udah Pak, manfaatkan aja lah. Orang bursa itu juga bilang, saya manfaatkan aja bahwa ASEAN free trade kan. Iya. Jadi ini gitu ya Bang ya. Lagi pula kan kita lihat pemulung di sini gitu ya, di Medan ya. Kalau saya sih bukan pemerhati itu ya, tapi kebetulan saya kadang-kadang lewat begitu ya, lihat banyak pemulung itu ngumpulnya ke tempat tukang botot ya, di Medan bilang Tukang botot ya. tukang botot. Itu tukang botot itu kan sifatnya juga bukan PT ya Bang ya. Tapi kita udah Bukan. PT nih Montres ini ya. Montres ini PT. udah PT ya Bang ya. Jadi ya PT. secara perpajakan, terus yang lain-lain, terus mau IPO udah bisa, ini memang luar biasa nih. Ini celah bisnis yang nggak dipikirkan orang nih menurut aku Bang. Luar biasa. Jadi gini, kenapa mereka nggak bikin PT? Memang itu ada juga kelemahannya. Mereka nggak bikin PT. Yang kedua, dari semua pelaku kayak gini, industri begini, saya boleh katakan mungkin dari 100.000 pemulung mungkin cuma 10 yang punya PT gitu. Pak Sulaiman aja misalnya punya perusahaan misalnya di Medan sana, ketika misalnya nanti datang mitranya dari luar negeri nanti misalnya ya, minta Bapak harus bersertifikat Go Green katanya. Mungkin nggak Bapak minta sama tukang botot itu? Dia sendiri aja nggak Go Green itu Bang. Artinya gini Pak, Bapak mungkin supplier produk-produk Jepang, misalnya bahan makanan, food, apa segala macam. Ketika misalnya aturan itu muncul, Indonesia kan 2030 akan muncul itu aturan, bahwa Indonesia harus mencapai sekian persen penurunan karbon ya, pemanasan global, bla bla bla, banyak itu 9% kalau nggak salah ya. Dari situ aja nanti pasti arahnya akan mereka diminta oleh kayak kadinnya mereka di sana, bahwa semua produk dia dijual ke Indonesia juga harus bisa didaur ulang. Siapa yang bisa memberikan sertifikatnya? Tukang botot. Kalau di Jawa ini Madura, nggak mungkin lah, nggak ada PT-nya, nggak ada apanya. Ini yang mau saya ambil sebenarnya. Benar. Oke. Benar. Yang kedua mungkin pertanyaan paling menarik si Bapak tadi, ini kan sekarang main kiloan nih kalau jualnya. Nah, kayak kita pengennya kayak Gojek juga lah Pak, kita merubah regulasi kalau bisa nanti korporasi yang punya sampah ini bayarnya per botol juga lah Pak, kan udah kita bayar itu dulu. Kita beli minuman itu udah bayar semuanya itu. Ya kan? Jadi alih-alih dengan ngambil sampah kita harus membayar orang, ini pemilik perusahaan bayar ke kita ya nanti Bang ya.
Jadi Oh iyalah. double income jadinya ya Bang ya. Ya, Bapak lihat aja kenapa pakai foto. Kan pertanyaan gitu, ngapain sih ngambil sama pakai foto? Iya. Kalau Bapak pemilik Coca-Cola itu nanti saya akan tagih. Pak, udah sekian miliar botol saya kumpulkan Bapak punya ini. Mana bantuannya? Kan gitu aja Pak ya kan? Iya, benar. Ini fotonya semua, jamnya, detiknya semua kan, maka saya tarik semua data ini kan ke blockchain. Saya simpan ini semuanya kan? Ya. Benar. Luar biasa ini ya Bro Juanda ya. Ini udah pakai istilah, ada organisasi yang kita naungin kita di sana juga ya Bro Juanda ya. Jadi ngambil dari sini, ngumpulin data, nanti mintanya ke sponsor ini kayaknya. Ini nyambung Ngemis dengan kan, pertanyaan. kan gini, pemulung itu kan identik juga dengan pengemis ya kan. Bapak kan dia tarik karung-karung itu kan, habis itu ngepul-ngepul seolah-olah ngemis-ngemis gitu kan. Ah, kita juga ngemis tapi modern dikit lah gitulah. Miliaran itu ngemisnya Bang. Miliaran itu ngemisnya. Ini cocok dengan pertanyaan. Oke, Pak Riyadi, silahkan pertanyaannya. Halo, malam Pak Wijaya. Malam Pak. Gilian ya, salam dari Pontianak. Oh siap, saya sering main ke Pontianak dulu. Oh, boleh, nanti kalau ada sempat kita ketemu kalau ke Enak Pontianak. minum kopi di pinggir itu ya. Ya jangan. Kopi Asyang. Kopi asik. Jadi Pak, ini kan Pak Gideon, saya mau verifikasi sebentar nih. Ini kan kita sebagai user ya kan, kita download aplikasi Montres, ya kan. Kemudian kan kita buang sampah ke Dropbox-nya loh, ya kan. Berarti di situ kan ada transaksi ya. Saya kasihkan sampah, lalu nanti aplikasinya kasih saya uang income. Ya. Dan hal itu juga terdata nanti di blockchain loh. Ya. Nah, di blockchain. Kemudian kan ini Dropbox-nya kita antar ke hub, ya kan? Hub, kemudian hub itu langsung ke pabrik daur ulang. Ya. Nah, misalnya kalau di Pontianak kan belum ada pabrik daur ulang, Pak. Apakah masih visible? Jadi gini Pak, kemarin saya udah ngomong juga sama Palangkaraya itu, Pak Wali Kota langsung. Dia tanya juga, Pak, sini kan nggak ada pabrik daur ulang, masa kita kirim lagi ke Jawa ini barang-barang ini? Ya. Tahu apa jawaban saya? Sederhana. Gimana? Pak, ini ada 3 juta hektar kebun sawit. Ribuan perusahaan sawit. Bapak minta aja 1 miliar untuk CSR 1 orang, kita bangun industrinya, mau nggak? Oh maulah katanya gitu. Ngapain lagi nunggu-nunggu, saya bilang cocok katanya. Buat proposalnya. Ketua Gaki di Kalbar ini juga teman. Bisa kita ini Pak, bisa kita olah sih. Nggak usah, dia bilang kalau cuma untuk daur ulang semua jadi nggak usah 1 miliar lah Pak, cukup 100 juta satu pabrik itu mau dia Pak. Ya udah buatlah proposalnya katanya kan gitu. Oke. Kenapa? Perusahaan sawit ini kan identik dengan pencemaran lingkungan, ya, deforestasi. Tapi kalau dia ikut nge-brand produk-produk lingkungan seperti ini, nah itu valuasinya. Iya, benar. Nanti. Siap. Oke. Kayaknya semua orang banyak yang tertarik ini sama presentasinya pada malam hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, mungkin 1 pertanyaan lagi, karena waktunya sudah jam 8:30 sayangnya. Pak Ridwan, mau bertanya lagi? Ada pertanyaan dari Bu Siska, Kevin. Sudah, Bu Siska sudah. Pertanyaan dari Pak Frederick. Kalau mau siap-siap IPO nanti Prepreneur Indonesia bisa bantu Pak Gideon. Waduh. Siap, dengan senang hati. Nah ini juga fungsinya ILCE ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dari LC kita tuh bisa menemukan kecocokan, saling kecocokan dari apa sih bisnis yang kita punya, oh apa sih bisnis yang dia punya, terus kita bisa saling bertemu. Nah nanti ini dari LC ini bisa ke community business matching, jadi nanti bisa lebih akrab lagi, lebih dekat lagi gitu. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu?
Oke, mungkin kalau misalnya nggak ada pertanyaan, mungkin dari Pak Gideon ada kata-kata penutup terakhir gitu. Oke, terima kasih. Penutup terakhir saya ini adalah visi saya dari awal, bahwa apalagi bisnis yang bisa membuat alam ini senang, kemudian Tuhan bahagia, pemerintah happy, kita pun masyarakat senang, lingkungan bersih, tapi kita juga dapat cuan. Apa itu yang ngurusi sampah inilah, itulah pikiran saya salah satu. Ini itu tadi yang bisa saya sampaikan yang terakhir ya. Makasih Mbak. Oke, nah nanti kalau ada yang mau kenal lebih dekat lagi, bisa ya, tadi Pak Gideon udah ngasih kontak personnya juga ya. Ya. Bu, saya share screen terlebih dahulu. Nah, gimana nih jika ada cara murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Pernah nggak Anda mengalami masalah seperti tidak memiliki network yang tepat, kemudian kesulitan dalam mencari relasi bisnis, lalu kehabisan daftar nama, tidak tahu cara memulai komunikasi dengan pebisnis dan profesional itu dari mana, kayak bingung siapa nih yang pebisnis yang cocok sama saya, bingung juga cara mengembangkan bisnis ke seluruh Indonesia. Nah, kalau misalnya Anda pernah mengalami masalah tersebut, nggak apa-apa, it's okay, karena masalah di atas terjadi pada sebagian besar pebisnis. Meskipun ya kadang Bapak Ibu mungkin sudah ikut seminar-seminar kayak gitu, kemudian ikut kelas workshopnya juga udah, kemudian ikut komunitas tapi cuman sekedar join grup aja kayak gitu, lalu udah ikut ada beberapa event tapi masih belum nyoba nih, belum selesai masalahnya. Nah, maka Anda wajib mencoba cara yang satu ini, itu kolaborasi, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Kami memperkenalkan iCommunity, yaitu sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis dan berinteraksi serta berkolaborasi bagi kemajuan bisnis. Jadi kita nggak cuma sekedar komunitas untuk bertemu aja, tapi kita juga sebuah platform yang bisa membuat Bapak Ibu saling berinteraksi dan berkolaborasi. Kenapa sih kok harus join iCommunity? Nah, ada benefit yang pertama, ada valuable community, yaitu ada akses networking, learning, dan contributing. Kemudian ada quality leads-nya, yaitu leads kepada customer baru. Kemudian juga ada resell baru, juga ada customer retention. Nah, yang paling penting ini juga iCommunity itu benefitnya low cost. Kok bisa sih? Karena nggak perlu biaya iklan, ada word of mouth juga, kontennya premium untuk upgrade skill. Kalau masih kepo lagi, kenapa? Kok bisa sih iCommunity melakukan hal seperti itu? Tentu bisa, karena seperti yang saya katakan tadi, platform komunitas itu tidak hanya untuk sebagai tempat berkumpul, tetapi juga sebagai tempat saling interaksi dan kolaborasi melalui program-program yang kami punya. Ada ILC seperti malam ini. Kemudian yang kedua ada iCommunity Business Matching. Jadi nanti setelah Bapak Ibu bertemu nih di sini, kemudian bisa ikut IBM-nya yang hanya diikuti sekitar small group gitu. Jadi bisa Bapak Ibu bisa mengenal lebih dekat. Kemudian ada one-on-one meeting, ada iCommunity refer business, kemudian ada company visit juga. Nah, kemudian yang keenam ada iCommunity Business Summit. How to grow your business with iCommunity. Nah, jadi skemanya seperti ini. Jadi setelah kita ikut iCommunity level up club, ikut iCommunity company visit, ikut iCommunity business summit. Nah, terus kita dipertemukan di tempat yang lebih kecil di small group melalui iCommunity business matching. Kemudian kalau ada yang cocok nih, langsung kita ke bagian iCommunity one-on-one meeting. Baru nanti ada iCommunity reference. Cara kita mendapatkan profit. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, next week bakal ada iCommunity level up club lagi, tapi dengan Ibu Monika selaku CNO dari iCommunity bersama Ibu Vanessa Tanuwijaya. Gitu.
Nah, ini salah satu community business matching tadi diselenggarakan oleh Bu Evelyn, kemudian Pak Invest juga. Baik. Nah, biasanya business matching itu nggak cuma online aja, tapi juga bisa offline. Kayak kemarin community udah mulai jalan-jalan ke kayak Semarang, Surabaya, Jakarta tentunya buat bertemu. Soalnya kadang kalau nggak bertemu tuh nggak sek. Nah, jangan lupa Bapak Ibu untuk follow juga media sosial kami. Nah, kami ada akun official, juga ada YouTube-nya. Jadi nanti konten pada malam hari ini juga akan muncul ya Bapak Ibu di YouTube kami. Ya, terima kasih banyak Bapak Gideon sudah hadir pada malam hari ini dan memberikan presentasi yang sangat keren sekali. Tapi boleh ya Bapak kalau kita foto bersama biar ada kenang-kenangannya gitu. Boleh buat Bapak Ibu bisa menyalakan videonya biar kita bisa foto bersama. Wah, oke. Saya sudah lihat beberapa wajah tampan dari Bapak dan cantik dari Ibu. Oke, kita foto bersama ya. Jangan lupa berikan senyum yang bahagia banget Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke. Next. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak Bapak Gideon. Terima kasih Bapak Ibu yang telah Terima hadir. kasih. Terima kasih Terima banyak. kasih, Boleh Mbak Bapak Ibu Devi, ya. menyalakan Terima kasih. di unmute terus kita mengucapkan terima kasih Bapak Gideon, boleh? Biar Pak Gideon senang juga. Terima kasih Pak Gideon. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Gideon. Terima Pak kasih. Gideon. Terima kasih Pak Thank Gideon. you semua. Keren, Ketemu lagi minggu Mbak depan. Devi, ya. Ya, thank you. Saya NO ya. Ya. 1, 2, 3. Thank you semua.